Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan selamat siang juga kepada Bapak Dr. Asep Miftahudin, SSI MAB selaku dosen pengampu administrasi bisnis. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Triwulandari, Dian Ayunda, Nursetia Devani, dan Rio Rehan. Kali ini kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi dan manajemen adalah inti dari studi administrasi. Kata TIT dalam Handayani-Ningrat 1982 adalah administrasi adalah suatu proses dan wadah yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan untuk mana organisasi dan manajemen digariskan. Administrasi dipergunakan secara luas, meliputi organisasi dan manajemen. Organisasi bisnis sebagai sistem terbuka ditinjau dari perspektif bahwa organisasi bisnis memiliki tingkat interaksi tinggi dengan lingkungan luar organisasi, external environment. Justifikasi diterapkan sistem terbuka pada organisasi bisnis adalah bahwa untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, dibutuhkan konsep high adaptation terhadap perubahan lingkungan secara responsif dan berkesinambungan atau sustainability. Profit dan kontinuitas dalam organisasi bisnis. Dalam menjalankan aktivitas organisasi bisnis secara umum terdapat dua tujuan utama, yaitu satu, mendapatkan keuntungan profit. Organisasi mengejar penjualan tinggi dengan tujuan memaksimalkan laba. Dan yang kedua, berkelanjutan atau sustainable, mampu menjalankan organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Organisasi perusahaan memiliki daya kompetitif atau competitive advantage di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian Ayunda. Bentuk-bentuk organisasi bisnis berstatus badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas. Organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku di perusahaan. Selain itu, perusahaan yang mempunyai model usaha terbagi atas beberapa saham. Aspek legalitas. Dasar hukum PT adalah UU nomor 40 tahun 2007 yang menjelaskan tentang bentuk perusahaan serta ketentuan terbentuknya PT. Kepemilikan modal, yang pertama modal dasar minimal Rp 50 juta rupiah, lalu modal sebesar 25% harus sudah disetor oleh pemegang saham perseroan. Kelebihannya sudah mengantongi badan hukum, lalu para pemilik saham bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkan saja. Pemindahan kepemilikan saham dalam perusahaan PT bisa dilakukan secara mudah, lalu seluruh sumber modal PT akan dikelola oleh para ahli. Kekurangannya harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar, prosesnya cenderung lebih rumit dan sulit, perusahaan PT sering merahasiakan keuntungan yang didapatnya, perusahaan PT juga akan dikenakan pajak. Lalu selanjutnya koperasi, perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama berdasarkan UU nomor 12 tahun 1967. Koperasi Indonesia diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Selain itu, tata susunan ekonomi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Aspek legalitas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, bahwa pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus. Kepemilikan modal, modal sendiri, modal pinjaman. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mengutamakan kepentingan anggota, dasar sukarela dan terbuka. Kekurangannya rendahnya kesaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah. Lalu jenisnya konsumen, produsen, simpan pinjam, pemasaran, jasa. Contohnya Koperasi Indonesia. KUD, Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa. KUD adalah
jenis koperasi yang dikelola oleh perdesaan yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat di pedesaan tersebut. Ya, selanjutnya ada yayasan. Jadi yayasan itu suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan ini didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Lalu ada aspek legalitas dalam yayasan. Yayasan ini memiliki hukum yang jelas mengatur tentang organisasi ini. Semua yang mendirikan suatu yayasan harus mentaati segala aturan yang berkaitan dengan badan hukum. Undang-undang telah mengatur segala jenis aturan tentang yayasan. Kedua, kepemilikan modal yayasan ini, jadi suatu syarat pendirian yayasan itu harus memiliki kekayaan atau modal dasar sebesar 10 juta rupiah. Besaran jumlah tersebut tidak harus selalu dalam bentuk uang, melainkan juga dapat berbentuk barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kelebihan yayasan ini ada keberadaan yayasan itu sangat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Karena yayasan ini bergerak di bidang kemanusiaan yang responsif terhadap kejadian yang meliputi bencana alam, tragedi perang, dan beberapa kondisi yang membawa penderitaan bagi masyarakat. Yang keempat, ada kekurangannya. Dalam hal sumber pendanaan yang diterima yayasan itu sangat terbatas. Padahal kalau dilihat lagi, untuk melakukan kegiatannya dalam mencapai tujuan dari berdirinya sebuah yayasan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Contoh yayasan itu ada Tanoto Foundation. Boleh selanjutnya. Lalu ada bentuk-bentuk organisasi bisnis tidak berstatus badan hukum. Ya, pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu perusahaan perseorangan badan usaha yang kepemilikannya itu dimiliki oleh satu orang. Individu itu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Aspek legalitasnya, pengusaha ini tidak wajib mendirikan badan hukum saat menjalankan usaha. Ini tuh menjadi pilihan si pengusahanya untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Kepemilikan modalnya, karena perusahaan perseorang ini badan usaha kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang, maka sumber dana perusahaan tersebut hanya dari pemiliknya, dan modal pinjaman juga dapat digunakan. Kelebihannya, memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, terus tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan perseorangan. Kekurangannya, pemilik perusahaan perseorangan ini bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh. Lalu, umur perusahaan relatif singkat. Contohnya itu ada usaha kecil menengah kayak bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Ada persekutuan firma, suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Dalam tanggung jawab masing-masing, anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama. Di antaranya ada beberapa poin-poin di sini. Yang pertama ada aspek legalitas. Dijelaskan dalam pasal 23 dan 28 KUHD bahwa akte harus didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri. Akte akan memuat segala hal tentang firma seperti jenis usahanya, perjanjian usaha, kapan usaha didirikan, serta kapan usaha tersebut akan berakhir. Akan tetapi, jika belum mendaftar akte otentik ke pengadilan, maka dianggap firma menjalankan berbagai usaha dan dalam jangka waktu tidak terbatas. Terus selanjutnya ada kepemilikan modal. Pemilik firma terdiri atas kelompok orang, maka dari itu setiap anggota persekutuan menyetorkan modal sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan. Kelebihan dari firma yaitu anggota memiliki atensi penuh pada perusahaan, prosedur pendirian yang cenderung mudah. Lalu kekurangannya, keberlangsungan tidak terjamin, permasalahan satu firma akan berdampak pada yang lainnya. Lalu jenisnya yaitu dagang non-dagang terbatas umum. Lalu contohnya, dagang perusahaan Nike, kalau non-dagang firma hukum yang terbatas ada firma Indo Eternity, dan jika umum beberapa pengusahaan membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma.
Lalu selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV, suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. Yang pertama ada aspek legalitas. Dalam praktik di Indonesia, untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di kepanitiaan pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI. Lalu selanjutnya ada kepemilikan modal. Tidak ada kewajiban modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah ketika mendaftarkan pendirian CV ke pemerintahan hukum dan HAM. Tanpa modal, seseorang sudah bisa memiliki badan usaha yang formal dan diakui legalitasnya. Lalu yang ketiga ada kelebihan, yaitu resiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Perubahan akta yang lebih mudah. Lalu kekurangannya, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu dan kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer. Jenis-jenisnya ada 3 jenis, yaitu CV murni, CV bersaham, dan CV campuran. Contohnya, CV Heri Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, CV Sumber Kaya, dan CV Catering Ibu Surabaya. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.